Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun sore kepada Bapak Ibu dosen. Perkenalkan saya Nikade Aminul Utama dengan NIM 192231063 dari kelas Gizi 5B, dan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum saya mengenai analisis data diet quality menggunakan indeks gizi seimbang dan juga healthy eating index, di mana tujuannya adalah untuk mengetahui gambaran kualitas diet responden berdasarkan analisis konsumsi pangan menggunakan indeks gizi seimbang dan juga healthy eating index, serta mengetahui perbedaan, kelebihan dan juga keterbatasan antara kedua metode tersebut. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah penilaian konsumsi pangan ini dilakukan menggunakan metode 2 kali 24 jam recall pada responden individu, di mana proses recall ini mengikuti 5 langkah multiple pass method, di mana makanan ini juga ditentukan dalam URT yang menggunakan foto buku makanan yang kemudian akan dikonversi ke dalam bentuk gram untuk memperoleh estimasi porsi yang akurat sesuai dengan konsumsi dari responden yang sebenarnya. Adapun metode analisis data, di mana metode analisis data ini dianalisis menggunakan aplikasi NutriSurvey untuk memperoleh kandungan gizi yang diperlukan dalam penilaian indeks gizi seimbang dan juga healthy eating index yang meliputi lemak total, lemak jenuh, gula tambahan, kolesterol, natrium, serta asam lemak tak jenuh atau MUFA, dan juga asam lemak tak jenuh ganda atau PUFA, di mana pengembangan IGS ini didasarkan dalam menjadi dua prinsip, yaitu komponen penilaian dan juga sistem scoring, di mana komponen-komponen ini mencakup kelompok pangan yang harus tercukupi seperti karbohidrat, sayuran, buah, lauk hewani termasuk susu dan juga lauk nabati, serta adapun zat gizi yang dibatasi diantaranya seperti lemak total, lemak jenuh, gula tambahan dan juga natrium. Nah, sistem scoring yang digunakan pada IGS ini itu menggunakan kategori 3 tingkat, yaitu nilai 0, nilai 5, dan juga nilai 10. Sedangkan untuk Healthy Eating Index itu mengikuti Dietary Guidelines for America pada tahun yang keluar pada tahun 2015, dengan semua komponen diberikan skor 0 hingga 10 dan skor total itu berkisar antara 0 hingga 100. Selanjutnya adalah hasil dari perhitungan indeks gizi seimbang atau IGS, di mana ternyata dari hasil recall tersebut setelah dihitung menggunakan indeks gizi seimbang itu mendapatkan skor sebesar 52,5 dari skor maksimal yaitu 100, di mana hal ini menandakan kualitas dari konsumsi pangan responden ini masih rendah dan belum memenuhi standar gizi seimbang, di mana apabila kita lihat dari analisis per komponennya itu menunjukkan bahwa konsumsi sayur, susu dan juga kacang-kacangan itu sangat kurang, dengan konsumsi sayur itu hanya sekitar 30 gram per hari dan bahkan konsumsi susu yang tidak ada sama sekali, sehingga protein nabati dan juga serat itu belum optimal. Adapun karbohidrat dan juga pangan hewani ternyata memiliki skor yang lebih baik, di mana jenis makanan yang dikonsumsi itu sebagian besar berupa pangan olahan dan juga dengan teknik pemasakan yaitu digoreng seperti bomboloni, ayam Kentucky dan juga udang rambutan, sehingga memang kualitasnya itu dapat dikatakan kurang sehat. Adapun komponen pembatas seperti lemak total, lemak jenuh, kolesterol dan juga natrium itu sebagian besar ternyata melebihi rekomendasi, menunjukkan pola makan yang memang didominasi oleh gorengan dan juga makanan cepat saji, di mana secara keseluruhan skor IGS 52,5 ini mencerminkan bahwa pola makan dari responden ini ternyata belum seimbang, sehingga disarankan agar konsumsi sayur, buah dan juga kacang-kacangan itu perlu ditingkatkan dan juga menurunkan atau mengurangi makanan yang tinggi lemak jenuh dan juga kolesterol. Selanjutnya adalah perhitungan dari Healthy Eating Index yang menunjukkan bahwa total skor dari HEI ini adalah 65,63 dari maksimal skor itu 100, di mana ini menempatkan pola makan responden itu pada kategori needs improvement, yang artinya kualitas dari diet ini belum optimal dan memang masih memerlukan perbaikan. Memang beberapa komponen seperti total buah, whole fruit, whole grain, refined grains, sodium dan juga added sugar itu memang memperoleh skor yang hampir mendekati maksimum, yang memang sudah menunjukkan kesesuaian dengan rekomendasi yang juga dianjurkan. Namun tentunya ada beberapa komponen itu seperti yang mendapatkan skor rendah seperti total vegetables, green and bean, serta total protein food, yang menunjukkan bahwa ternyata konsumsi sayur dan juga kacang-kacangan serta protein nabati itu masih kurang. Nah, adapun skor seperti pada komponen saturated fatty acids itu juga menandakan asupan lemak jenuh yang cukup tinggi dan juga rasio antara lemak sehat itu dia rendah, yang mencerminkan bahwa konsumsi makanan dari responden ini itu memang cenderung mengonsumsi makanan olahan dan dengan cara yang digoreng seperti itu.
Sehingga secara keseluruhan, meskipun memang beberapa komponen dalam healthy eating index ini sudah baik, namun pola makan responden ini dapat dikatakan masih belum seimbang, sehingga memang diperlukan peningkatan konsumsi seperti sayur, kacang-kacangan, dan juga pemilihan lemak yang lebih sehat. Adapun perbedaan dari kedua metode ini di mana memang dari IGS dan HE ini memiliki pendekatan yang berbeda dan juga dalam menilai kualitas diet, sehingga hasil skornya itu tidak selalu sama, di mana IGS ini sebenarnya disusun berdasarkan pedoman gizi seimbang Indonesia dan memang menekankan kecukupan konsumsi pada kelompok pangan lokal. Sedangkan pada Healthy Eating Index itu menekankan atau menggunakan pendekatan density base, yakni per 1000 kilokalori sesuai dengan Dietary Guideline for America. Sehingga dari hasil scoring itu IGS memang menunjukkan skor yang lebih rendah dan Healthy Eating Index itu menunjukkan skor yang lebih tinggi, di mana menunjukkan bahwa penilaian yang berbasis proporsi energi itu dapat menangkap kualitas diet yang lebih proporsional, sedangkan IGS itu memang cenderung memberikan nilai yang lebih rendah pada responden dengan kuantitas konsumsi yang kecil, tetapi bisa saja responden ini memiliki variasi makanan yang cukup baik, sehingga skornya tampak lebih rendah dibandingkan dengan Healthy Eating Index itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari kedua skor, baik itu IGS ataupun skor Healthy Eating Index, itu menempatkan responden ini masih menunjukkan pola makan yang rendah dan juga belum memenuhi standar ideal gizi seimbang dan juga masih perlunya perbaikan. Dan beberapa saran yang dapat diberikan diantaranya adalah meningkatkan konsumsi sayur dan buah, menambah asupan kacang-kacangan, mengurangi konsumsi makanan yang tinggi lemak jenuh, gorengan dan juga makanan olahan, serta memilih metode masak yang lebih sehat seperti direbus ataupun ditumis, serta memperbaiki variasi pangan harian untuk mendukung pola makan yang lebih seimbang. Baik, sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.